Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Alhamdulillah kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita untuk mata pelajaran seni budaya kelas 7. Di pertemuan kali ini kita memasuki materi kita bab ketiga, bernyanyi dengan satu suara atau unison. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran, mari kita awali pembelajaran ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian dapat menyebutkan dan menjelaskan konsep dasar bernyanyi satu suara secara berkelompok dalam bentuk unison. Dan kalian juga diharapkan dapat bernyanyi lagu dengan satu suara secara berkelompok dalam bentuk unison. Ada 5 hal yang akan dipaparkan oleh Ibu di sini, yakni konsep dasar bernyanyi satu suara, mengenal lagu daerah, unsur musik dalam bernyanyi, teknik vokal dalam bernyanyi, dan bernyanyi satu suara secara berkelompok. Di dalam konsep dasar bernyanyi satu suara, kita harus sama-sama pahami, bernyanyi itu adalah aktivitas mengeluarkan suara yang bernada. Bernyanyi juga merupakan aktivitas melantunkan suara dengan nada-nada yang beraturan. Bernyanyi dapat dilakukan tidak hanya dengan memanfaatkan suara manusia, vokalnya, tetapi dapat pula diiringi oleh alat musik. Jika kalian bernyanyi tanpa diiringi oleh alat musik, ini kita sebut dengan istilah akapela. Bernyanyi dapat dilakukan sendiri ataupun berkelompok. Bernyanyi secara sendiri disebut solo, sedangkan bernyanyi secara berkelompok adalah kor, atau kalian umumnya mendengar paduan suara. Di dalam musik, unison adalah dua atau lebih bagian musik yang dinyanyikan dalam nada yang sama atau dalam interval oktav. Sekarang kita mengenal lagu daerah. Indonesia adalah negara yang terdiri dari ribuan pulau dengan beragam kebudayaan yang ada di dalamnya. Lagu daerah merupakan salah satu dari kekayaan budaya negara kita. Lagu daerah atau musik daerah atau lagu kedaerahan adalah lagu atau musik yang berasal dari suatu daerah tertentu dan menjadi populer dinyanyikan, baik oleh rakyat daerah tersebut ataupun rakyat di daerah yang lainnya. Bahkan sekarang banyak diaransemen ulang oleh para penyanyi baru. Untuk mengenal lagu daerah dan membedakannya dengan lagu wajib atau lagu nasional, ada beberapa ciri khasnya. Yang pertama, dia memiliki sifat kedaerahan, di mana lirik syair bercerita tentang keadaan lingkungan ataupun budaya masyarakat setempat yang sangat dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Lagu daerah ini juga sulit dinyanyikan oleh seseorang yang berasal dari daerah lain karena kurang penguasaan dialek atau bahasanya, sehingga penghayatannya juga menjadi berkurang dan lagu tidak bisa tersampaikan maksudnya. Untuk lagu daerah memiliki sifat sederhana, di mana untuk mempelajari lagu daerah ini tidak butuh pengetahuan musik yang cukup mendalam, seperti kita mau belajar membaca atau menuliskan not balok. Lagu daerah juga memiliki sifat turun-temurun, dari nenek buyut kita sampai ke anak cucu ini bisa diteruskan. Lagu daerah juga mengandung nilai-nilai kehidupan dan unsur kebersamaan sosial, serta keserasian dengan lingkungan hidup sekitar. Mengandung nilai-nilai kehidupan yang unik dan khas, dan yang utama, biasanya lagu daerah itu jarang diketahui siapa pengarangnya, berbeda dengan lagu wajib nasional. Unsur musik dalam bernyanyi ada beberapa istilah yang muncul di sana. Kita akan bahas satu persatu, tapi tidak secara detail. Nanti kamu bisa pelajari dan ambil ilmunya dari media lain, seperti buku pegangan kamu. Bunyi itu adalah berbagai hal yang dapat mengeluarkan suara, termasuk suara manusia dan alat-alat musik sebagai instrumen. Irama juga dikenal sebagai ritme. Irama ini sebagai penentu ketukan dalam suatu musik. Unsur musik dalam bernyanyi juga ada dinamika, nada, dan tangga nada. Kita bedakan. Dinamika ini adalah
keras lemahnya sebuah nada yang dinyanyikan. Biasanya dinamika ini akan menunjukkan sebuah karya seni ini punya nilai apa? Apakah sedih, riang, agresif, atau datar. Nada adalah tinggi rendahnya bunyi dalam musik. Bedakan ya, dinamika keras lemah, nada tinggi rendah. Dan tangga nada adalah susunan nada-nada yang membentuk tangga. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu adalah tangga nada. Tangga nada yang terdiri dari 7 nada kita sebut tangga nada diatonik. Sedangkan tangga nada yang terdiri dari 5 nada kita sebut sebagai tangga nada pentatonik. Melodi dan timbre. Melodi itu tinggi, rendah, panjang, pendeknya nada dalam musik. Seolah-olah ketika kita bernyanyi, kita meningkat terus menuju puncak, kemudian kembali lagi ke kondisi sebelumnya. Ini yang kita sebut dengan melodi. Sedangkan timbre, ini disebut juga pitch. Mungkin kamu dengar pitch control. Nah, pitch ini merupakan suatu hal yang mengatur serangkaian not dan dilambangkan dengan alfabet A sampai dengan G. Kamu suka lihat ini pada kunci nada ketika kamu ingin belajar gitar, piano, dan lain-lain. Not bisa dihasilkan dari berbagai macam alat musik dengan warna suara yang berbeda, sehingga ini disebut dengan istilah tune. Ya, ini dia kamu pelajari. Musik yang dikeluarkan dari gitar, dari bass, dari piano itu memiliki warna suara yang berbeda. Walaupun untuk notnya sama dari A sampai dengan G. Berikutnya, unsur musik yang lain adalah tempo dan harmoni. Tempo adalah ukuran kecepatan birama lagu. Semakin cepat suatu lagu dimainkan, semakin besar juga nilai temponya. Begitu juga sebaliknya. Harmoni sebagai keselarasan paduan bunyi. Jadi, harmoni ini meliputi susunan peranan dan hubungan dari sebuah paduan bunyi dengan bentuk secara keseluruhan. Harmonisasinya terdengar atau tidak. Berikutnya ada birama. Birama itu pengelompokan ketukan atau ayunan berulang-ulang yang datang secara teratur dalam waktu yang sama. Birama ini biasanya muncul dalam bentuk angka seperti pecahan. Misalkan kita membuka lagu ada 2/4, 3/4, 4/4. Ini yang kita sebut sebagai birama. Kamu bisa pelajari lebih detail lagi tentang itu. Bu Yesi lanjut ke teknik vokal dalam bernyanyi. Ada 8 teknik vokal dalam bernyanyi. Artikulasi adalah cara pengucapan kata demi kata. A, I, U, E, O-nya harus jelas. Berarti artikulasinya pun baik. Pernafasan, ada 3 macam pernafasan. Kamu di SD juga sudah belajar. Ada pernafasan dada, pernafasan perut, dan pernafasan diafragma. Untuk bernyanyi yang biasa digunakan adalah pernafasan diafragma. Frasering adalah aturan penggalan kalimat yang baik, sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Sikap badan dalam bernyanyi itu tidak terlalu berperan, tetapi yang paling penting adalah saluran pernafasannya tidak terganggu. Resonansi adalah usaha untuk memperindah suara dengan memfungsikan rongga-rongga udara yang ikut bervibrasi atau bergetar. Vibrato, usaha untuk memperindah sebuah lagu. Dan seterusnya nanti kamu bisa pelajari. Teknik vokal dalam bernyanyi ini kita lihat ada semuanya. Organ penggeraknya, organ penggetarnya, alat ucap, dan resonansi semua harus terlibat dengan baik. Bernyanyi satu suara secara berkelompok yang perlu diperhatikan adalah sehingga bernyanyi dalam berkelompok itu bisa tersampaikan dengan baik. Latihan bernyanyi unison bisa kamu lakukan nanti di rumah. Lalu caranya seperti apa? Kamu akan membuat dan belajar satu saja lagu daerah dari tempatmu masing-masing, kamu coba nyanyikan secara berulang tanpa harus dikumpulkan. Buat juga resume materinya supaya kamu lebih menguasai.